Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin sidang Jum'ah, tamu undangan Allah yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena pada siang ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan dalam bingkai keimanan dan keislaman yang sampai saat ini masih kita pertahankan, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat melaksanakan aktivitas ibadah kita di hari Jumat ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita pada hari Jumat ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang dapat mendatangkan kebaikan, keberkahan, pahala, rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya
Dan kalau kita menanyakan kepada diri kita sendiri, sudah cintakah kita kepada Rasulullah? Tentu kita semua akan sepakat dan menjawab, ya, inni uhibbu ila Rasul, bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang dalam memaknai dan mengekspresikan wujud cinta inilah yang harus senantiasa kita cari ilmunya, sehingga kita bisa memahami sejatinya seseorang ketika memaknai cinta itu seperti apa dan bagaimana wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam konteks mengamalkan mahabbatu ila Rasul, ya, cinta kepada Nabi itu, kita tidak salah kaprah dan tentu kita berada di jalan yang benar. Maka insya Allah dalam kesempatan yang singkat ini, mari sama-sama kita upgrade kembali wawasan keislaman kita terkait dengan hakikat dari cinta dan bagaimana ekspresi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mahabbah di dalam bahasa Arab itu diartikan dengan al-mailu ila syai', yaitu kecenderungan atau condong kepada sesuatu atau keterikatan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Maka dalam konteks kecondongan ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i. Al-ayah. Jadi dijadikan indah pandangan, kecenderungan, keinginan manusia terhadap apa? Salah satunya terhadap pasangan, terhadap wanita, ataupun sebaliknya. Maka dalam konteks ini, ketika kita mencintai sesuatu, maka dapat dipastikan, ya, kita menghendaki sesuatu dari sesuatu tersebut. Seperti misalkan, ketika kita cinta kepada pasangan kita, maka pasti kita memiliki satu hal yang membuat kita condong kepada pasangan kita. Ketika kita cinta kepada anak kita, maka dapat dipastikan ada hal-hal yang memang kita kehendaki, kita inginkan dari anak-anak kita. Makanya dalam konteks ini, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan cinta itu adalah irodatu matarohu. Engkau menghendaki, engkau menginginkan, engkau mengharapkan sesuatu dari apa yang engkau cintai. Jadi kalau kita cinta kepada pasangan, pasti ada sesuatu yang hendak kita harapkan dari pasangan kita. Kalau kita cinta kepada anak kita, pasti ada sesuatu yang kita harapkan dari anak kita. Kalau kita cinta kepada pekerjaan kita, maka pasti kita memiliki sesuatu yang diharapkan dari apa yang menjadi pekerjaan kita. Maka kemudian sebetulnya cinta ini merupakan salah satu energi, kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Karena ternyata dengan cinta manusia bisa memperjuangkan sesuatu yang diinginkannya. Karena apa? Karena ada harapan, ada keinginan, ada sesuatu yang diharapkan dari sesuatu yang dicintai olehnya. Bahkan lebih lanjutnya, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan bahwa al-mahabbah selain iradatu ma tarahu au tazunnuhu khairan. Jadi kalau orang sudah di dalam hatinya tertanam rasa cinta, kecenderungan, keinginan, maka tazunnuhu khairan, apapun yang dia lihat tentang yang dicintainya, apapun yang didengar tentang yang dicintainya, pasti semua akan dianggap baik oleh dirinya. Maka kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut terkait dengan tingkatan cinta seseorang. Maka cinta itu ada salah satu aujuhin atau 3 level seseorang dalam memaknai cinta.
Yang pertama, al-mahabbatu lil ladzati, yaitu cinta karena kita yakin kita akan memperoleh kenikmatan, kelezatan dari sesuatu yang kita cintai. Itu level yang pertama. Dan ini tidak diragukan dan tidak dinafikan oleh kita, bahwa kita pasti ketika mencintai sesuatu, selain kita mengharapkan sesuatu, pasti kita akan memperoleh sesuatu yang bersifat melezatkan, baik itu untuk pandangan kita, hati kita, ataupun apapun yang kita miliki. Lalu ada level yang kedua. Level yang kedua adalah cinta untuk kemanfaatan, mahabbatun lin naf'i. Jadi cinta, kenapa kita mencintai hal tersebut? Karena kita yakin ada nilai manfaatnya, ada kebermanfaatan yang bisa kita rasakan atau yang bisa dirasakan oleh orang lain. Dengan apa? Dengan sesuatu yang kita cintai tersebut. Kita cinta mobil kita cinta motor kita misalkan. Kita cinta peliharaan kita karena kita yakin ada manfaat yang bisa kita ambil dari sesuatu tersebut. Nah, itu level yang kedua. Maka kemudian lebih lanjutnya lagi ada level yang ketiga, yaitu al-mahabbatu, cinta ya, di mana ditujukan untuk lil fadli ya, untuk meraih keutamaan, meraih kebaikan, meraih satu kemuliaan, baik dari sesuatu yang kita cintai ataupun yang kita harapkan dari orang yang kita cintai, kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keutamaan. Maka kemudian dapat kita pahami bahwa yang namanya al-mahabbah, cinta itu adalah kecenderungan kita terhadap sesuatu. Maka ketika kita tanyakan kepada diri kita, seberapa condongkah kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Seberapa besarkah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga kemudian bagaimana bentuk ekspresi cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka setidaknya dalam mewujudkan rasa cinta kepada Nabi yang memang kita tidak pernah berjumpa sampai hari ini, kecuali mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa berjumpa dengan beliau dan bisa melihat beliau. Setidaknya ada 5 orang dikatakan dia cinta kepada nabinya. Apa? Yang pertama yaitu ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti sunnah yang dilakukan, yang diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam surat Al-Imran, Allah menyatakan kepada kita, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kita cinta kepada Allah, cinta kepada nabinya, maka ikutilah apa yang dilakukan, apa yang dibicarakan, apa yang menjadi karakter dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu konsekuensi yang mutlak bagi kita ketika kita menyatakan diri kita cinta kepada Nabi, maka seberapa besar, seberapa banyak kita telah melakukan hal-hal yang memang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena nyatanya terkadang kita mengaku cinta kepada Nabi, tetapi kita abai terhadap sunnah-sunnahnya. Orang beribadah dengan ibadah-ibadah yang wajib, seperti sholat wajib, saum yang wajib, kemudian berangkat ke haji. Itu biasa. Kenapa? Karena itu merupakan kewajibannya. Tapi ketika orang melengkapi setiap kewajibannya dengan amalan-amalan yang sunnah, maka inilah sesuatu hal yang luar biasa, di mana kata Nabi di dalam hadisnya, fatuba lil ghuraba. Kenapa? Beruntung bagi siapa? Bagi orang-orang asing. Siapa orang-orang asing? Yaitu yang mengamalkan sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Maka satu, ketika kita cinta kepada Nabi, ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi melalui sunnah-sunnah yang telah diajarkan kepada kita. Yang kedua apa? Yang kedua, ketika kita cinta kepada Nabi, Allah mengajarkan apa? Sallu alaihi wasallimu taslima.
yaitu perbanyak bersolawat kepada Nabi. Nah, walaupun nanti dalam konteks solawat ini terjadi beberapa perbedaan pendapat, hanya yang jelas yang bisa kita ambil pelajaran dari diperintahkannya kita bersolawat kepada Nabi, yaitu apa? Ini Allah mengharapkan kita untuk senantiasa membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau orang dia baca satu hadis saja, maka sudah dipastikan dia akan bersolawat kepada Nabi. Dan jangan hanya dipelajari, tapi apa? Diamalkan hadis tersebut sehingga kemudian kita bisa bersilaturahmi dengan Nabi melalui hadis yang kita baca, hadis yang kita amalkan. Maka solawat ketika kita baca hadis an Ibni Abbas radhiyallahu anhu adalah silaturahmi kita dengan siapa? Para sahabat. Kemudian anin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bentuk solawat terbaik kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya kita sekedar bersolawat, tapi kita betul-betul menggali apa yang disampaikan oleh Nabi untuk umat ini, apa yang dilakukan oleh Nabi sebagai contoh untuk umat ini, dan apa yang menjadi karakter Nabi melalui hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Nabi kepada kita. Itu konsekuensi kedua ketika kita cinta kepada Nabi, maka harus memperbanyak solawat. Maka solawat bukan hanya melafalkan sallallahu alaihi Muhammad, tapi apa? Tetapi kita berusaha untuk senantiasa membaca mudawamatu qiraatil hadis, senantiasa membaca hadis-hadis Nabi. Maka tanyakan pada diri kita hari ini, kapan terakhir kita membaca hadis Nabi secara sendiri-sendiri? Mungkin di hari Jumatkah ketika Jumat? Atau mungkin ketika pengajian? Ya, kita mendengarkan Ustadz menyampaikan hadis-hadis. Tetapi kapan terakhir kita baca hadis-hadis Nabi yang termaktub di dalam kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama hadis? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah kecil yang harus kita lakukan, perbanyak baca hadis untuk memperbanyak membaca sholawat. Nah, lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, ciri orang yang mencintai Nabi adalah mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Kenapa dengan Al-Quran? Dan apa hubungan antara Al-Quran dengan Nabi? Su'ila Aisyatu. Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat tentang apa? An khuluqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlaknya Nabi. Maka Aisyah menjawab apa? Maka kata Siti Aisyah, faqalat kana khuluquhul Quran. Jadi akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi pikiran Nabi adalah Al-Quran, perkataan Nabi adalah Al-Quran. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu merupakan petunjuk dari Al-Quran. Maka sudah sesuatu yang harus kita lakukan apa? Yaitu mencintai Al-Quran. Ciri orang cinta Al-Quran adalah minimal dia berusaha untuk membacanya setiap hari. Maka tanyakan pada diri kita, kapan terakhir kita membaca Al-Quran? Berapa banyak yang kita baca? Kapan terakhir kita menghafalkan Al-Quran? Berapa hafalan Al-Quran yang sudah ada di dalam hati dan juga pikiran kita? Kapan terakhir kita menggali Al-Quran sehingga kita paham bagaimana mengamalkan Al-Quran itu dengan amalan terbaik yang bisa kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Wujud cinta kita kepada Nabi adalah yang pertama, yaitu dengan mengikuti sunnahnya. Yuk sama-sama kita belajar tentang sunnah-sunnah Nabi. Bukan untuk menghukumi atau bahkan menghakimi seseorang bahwa kamu sunnah, kamu bukan sunnah, tidak. Tetapi justru kita belajar sunnah karena kita cinta kepada Nabi dan kita ingin diakui sebagai umat Nabi. Yang kedua, yaitu orang dikatakan cinta kepada Nabi, yaitu ketika dia memperbanyak sholawat. Bukan hanya sholawat yang kita lantunkan, tetapi berapa banyak hadis-hadis Nabi yang kita baca, yang jelas-jelas di dalam hadis itu ada sholawat kepada Nabi. Lalu yang ketiga, orang cinta kepada Nabi
yaitu alamatnya atau cirinya ketika dia mencintai Al-Quran. Dia berupaya untuk bisa membaca Al-Quran, menghafalkannya, memahaminya, mengamalkan sampai mendakwahkannya, dan juga mengamalkan isi daripada Al-Quran. Lalu yang keempat apa? Yang keempat, orang dikatakan cinta kepada Nabi tak kala dia menjadikan Nabi sebagai teladan, sebagai uswatun hasanah. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa telah ada pada diri Nabi yaitu suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, yaitu bagi mereka yang berharap pertemuan dengan hari akhir, dengan Allah. Maka wajib untuk apa? Menjadikan Nabi sebagai panutannya, sebagai teladannya. Dalam ayat ini ada yang menarik, di mana kata uswatun hasanah ini mencangkup seluruh aspek kehidupan. Maka bicara teladan, semua ada pada diri Nabi. Nabi seorang pemimpin, Nabi seorang orang tua, Nabi seorang suami, Nabi seorang ayah, Nabi seorang guru, Nabi juga seorang pekerja keras. Banyak lagi. Bahkan di dalam bukunya Aid Al-Qarni menjelaskan tentang sang inspirator, siapa? Rasulullah SAW, dengan berbagai karakter yang dibawa oleh beliau. Maka ini menggambarkan betapa dalamnya kata uswatun hasanah, mencangkup berbagai macam aspek kehidupan. Maka kalau kita, setidaknya manusia selain Nabi itu setidaknya tidak menjadi uswatun hasanah, tetapi menjadi qudwatun hasanah. Karena beda antara uswah dan kudwah. Kalau uswah seluruh kebaikan ada pada dirinya, kalau kudwah pasti ada hal-hal yang kurangnya. Makanya minimal kita satu saja sikap Nabi yang kita contoh betul-betul, kita pelajari betul-betul, itu jadikan sebagai apa? Sebagai amalan terbaik kita dalam bentuk mencontoh perilaku Nabi. Itu sudah cukup. Kenapa? Karena mustahil yang namanya manusia selain Nabi bisa mengikuti 100% apa yang menjadi kebaikan dari Nabi, itu mustahil. Tetapi kalau 1, 2, atau 3 mungkin itu masih bisa. Dan adapun orang yang bisa, yang mampu untuk mengikuti Nabi secara utuh siapa? Yaitu hanya Abu Bakar As-Siddiq, yang bisa mengamalkan setiap apa yang diajarkan oleh Nabi. Maka untuk kita ya minimal ada 1 atau 2 yang menjadi ciri daripada ini loh karakter Nabi yang sedang saya amalkan. Lalu yang terakhir, yaitu orang cinta kepada Nabi itu ketika apa? Ketika dia berkorban untuk agama dan juga berdakwah untuk menegakkan kalimatu la ilaha illallah. Di mana hari ini memang kita diarahkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang individualistik, ya. Di mana memang hari ini kita diarahkan untuk masa bodoh terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Di mana hari ini memang kita diarahkan untuk apa? Untuk bersikap apatis terhadap segala kemunkaran yang ada di hadapan kita. Yang padahal jelas Nabi memerintahkan kita dengan apa? Dengan hadisnya, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi, fa ilam yastati fa bilisan, wa ilam yastati fa bil qalbi wa huwa ad'afu iman. Bahwa ketika kita melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan apa? Dengan tanganmu. Jika tidak bisa, maka dengan lisanmu. Jika tidak bisa, maka cukup dengan hatimu. Tetapi dengan hati adalah ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Maka iman yang kuat ditopang dengan apa? Dengan komitmen untuk amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada yang baik dan juga mencegah dari setiap kemungkaran yang terjadi di hadapan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong ke dalam golongan orang-orang yang memang mencintai Nabi dan bisa mewujudkan di antara sifat-sifat yang menjadi ekspresi dari cinta kita kepada Nabi. Dan mudah-mudahan kelak Nabi pun mengenali kita karena kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi, mengikuti contoh-contoh Nabi, serta banyak bersolawat kepada Nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah.